Bahkan ini yang diterapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW membiarkan para sahabatnya berjalan sesuai dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya masing-masing. Allah biarkan Abdurrahman bin Auf jadi Nabi SAW biarkan Abdurrahman bin Auf jadi pedagang. Dia bilang, jangan, kamu tidak usah pedagang. Ini hafalkan hadis ini kamu. Dia biarkan Umar ganti-gantian sama temannya, sama tetangganya. Sekarang Umar cari kerja, hari besoknya tetangganya hadir di majelis Nabi, besoknya Umar hadir di majelis Nabi, tetangganya kerja. Dia biarkan Abu Bakar sudah, dia biarkan. Jadi Nabi SAW membiarkan para sahabatnya sesuai dengan anugerah dan jalan jihad yang telah Allah anugerahkan masing-masing. Tidak semua potensi jadi ustadz, tidak semua potensi jadi dokter, tidak semua potensi jadi pedagang. Allah dibiarkan sesuai dengan anugerahnya. Dan begitulah dengan anak-anak kita para jamaah sekalian. Anak-anak kita jangan dipaksa. Dan ini para ulama mencontohkan demikian. Syekh Al-Utsaimin saya baca, beliau mengatakan, saya biarkan anak saya. Ada yang pilih jurusan geografi, ada yang pilih ini, dan ada yang setelah ini dia kuliah belajar agama. Itu anaknya ulama. Dan kalau kita jangan sampai anak kita paksakan semuanya, kamu harus hafal hadis, kamu belajar matematika, kamu bukan begitu. Tidak semuanya. Tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya harus jadi ulama. Dan ini prakteknya Nabi SAW dan para ulama kita. Para jamaah sekalian, coba saya sering membandingkan, mencontohkan, yaitu para sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Para jamaah sekalian, Bilal bin Rabah ini kalau di zaman kita, permisalan yang paling dekat itu adalah kerjaan beliau itu, mohon maaf ya, marbot masjid. Permisalan yang terdekat. Jadi Bilal bin Rabah ini permisalan terdekat di zaman kita, kerjaannya apa? Marbot masjid. Tukang azan, ngurus masjid. Kalau di zaman kita para jamaah sekalian, marbot masjid ini gimana kedudukan di masyarakat? Ini mohon maaf ya, kurang terpandang ya. Bilal bin Rabah bukan ulamanya sahabat. Berapa hadis? Ada 100 hadis Bilal bin Rabah meriwayatkan? Atau fikih pendapatnya Bilal? Bilal bukan ulama. Zaman kita bukan ustadz. Bilal bin Rabah bukan pedagang besar. Zaman kita bukan pengusaha. Pengusaha yang nyumbang harta, didengar suaranya jadinya dalam dakwah karena nyumbangan nih. Saya yang bangun masjid ini, dengar kata saya gitu. Ngatur-ngatur gitu. Bukan. Bukan pun. Bilal bin Rabah bukan juga pejabat. Bukan pejabat. Pejabat zaman kita ini pejabat, bupati, gubernur, bukan. Atau kepala RT pun bukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan juga kesatria, pimpinan kesatria, bukan jenderal, bukan pimpinan perang, pimpinan Syariah, pimpinan Ghazwah, bukan. Zaman sekarang kita nih mungkin jenderalnya, kepala preman kampung terkenal. Bukan. Tapi kenapa? Tapi Bilal dipersaksikan surga oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena keikhlasan dan profesionalnya. Dikasih tugas azan, profesional azannya. Tepat waktu, suaranya bagus. Karena itulah bahasa kita chemistry-nya, bahasanya. Chemistry-nya di situ. Anugerah Allah berikan di situ. Jadi para jamaah sekalian, ini membuktikan apapun kita ini, semua kita telah Allah anugerahkan masing-masing dengan kemampuan. Dan semua jalan jihad kita masing-masing, ada yang pedagang ini dan sebagainya, dokter, ustadz, semua jalan jihad ini berpotensi mendapatkan surga tertinggi, yang penting ikhlas dan profesional. Apapun itu, dan itu yang kita terapkan kepada anak-anak kita juga, anak-anak kita yang masih kecil ini. Biarkan mereka sesuai dengan chemistry-nya, sesuai dengan apa yang telah Allah berikan pada mereka. Jangan sedih para jamaah sekalian, tiba-tiba ada anak kita suka banget matematika. Dia suka gambar, ada sedih. Suka gambar dia, sedih.
Saya maunya dia ngapal Quran. Kalau Ustadz, kalau dia ngapal Al-Quran sulit banget Ustadz, tapi kalau dia gambar seneng nih. Jangan sedih. Jangan kemudian anak dipaksakan dan sebagainya. Apalagi kalau kita membahas fase pendidikan, ada fase anak ada yang fase bayi 2 tahun, kemudian ada fase mumayyiz 7 tahun, kemudian fase tufulahnya, fase balik dan sebagainya. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak jangan dipaksakan. Anak-anak, para ulama menetapkan umur 7 tahun. 7 tahun itu adalah umur mumayyiz. Kalau di bawah 7 tahun berarti goiru mumayyiz. Belum bisa membedakan baik dan buruk. Oleh karena itu Nabi baru perintahkan sholat umur 7 tahun. Mur auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan dia sholat umur 7 tahun. Kenapa? 7 tahun ini mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kalau para jamaah sekalian di bawah 7 tahun, kita sebagai orang tua nih harus berlapang-lapang. Jangan kita paksakan menghafal. Sedih, kita paksakan dia harus hadis. Sedih dia, enggak, biarkan. Namanya juga belum bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian kita marah-marah dia, enggak mau sholat, jengkel, enggak mau ngapal. Kok disuruh ngapal males? Para jamaah sekalian, goiru mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian kita omelin, kamu nih sudah berapa kali dikasih tahu enggak paham-paham ya? Udah berapa kali Umi ngasih tahu? Jangan nakal dong, enggak paham-paham. Lah iya pasti belum paham. Enggak akan belum paham penuh. Kenapa? Belum bisa membedakan baik dan buruk. Itu usia main-main. Jadi jangan sedih para jamaah sekalian. Kemudian ada yang ambil patokan, lihat itu umur 5 tahun hafiz 30 Quran, ini dan sebagainya. Kemudian lihat bagaimana caranya anak saya ya umur 5 tahun jam 3 udah saya bangunin. Nangis-nangis pokoknya gitu. Dia ikutin praktek, enggak bisa para jamaah sekalian. Dia praktekkan sama anaknya. Dipraktekkan saya juga biarin nangis-nangis. Beda para jamaah sekalian. Anugerah setiap orang beda-beda. Beda-beda. Belum lagi dia begitu anaknya, kenapa? Karena tiap hari lihat orang tuanya ngaji setiap hari. Anaknya lihat orang tuanya murojaah setiap hari. Orang tuanya lihat anaknya setiap hari lihat orang tuanya sholat sunnah di rumah. Gini. Nah, ini paksain anaknya, dia tidak pernah mencontohkan. Anak ngapal dia ngape. Dengan anaknya ngeliat terus kan gitu kan. Ayo. Nah, ini para jamaah sekalian ya. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.